Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke materi selanjutnya, yaitu mengenai tanah sebagai fondasi kehidupan di bumi. Kenapa sih di geografi kita harus belajar tanah? Yang pertama, jadi tanah itu menopang pertumbuhan tanaman. Nah, kalian makan itu makan pakai apa? Pakai nasi ya. Nah, nasi itu tumbuhnya pakai di mana? Di tanah. Nah, selain itu, tanah itu juga bisa menyimpan air. Jadi, fungsinya selain dia menopang pertumbuhan tanaman, dia juga menyimpan air. Dan gini, air itu sebenarnya jika tidak ada tanah, air itu benar-benar mungkin bisa kotor gitulah. Jadi, air itu disaringlah sama si tanah juga. Dan jika tanah kita subur, pasti kita makannya, maksudnya konsumsi kita juga bagus. Nah, selanjutnya di sini mengapa tanah begitu penting? Karena sumber kehidupan. Dia akan mendukung 95% produksi pangan dunia untuk memenuhi kebutuhan miliaran manusia. Nah, selain itu sebagai habitat keanekaragaman. Jadi kita tahu bahwasannya kalau di tanah itu kan tersimpan kayak cacing, terus ada nanti bisa tumbuh tanaman yang itu bisa dikembangkan atau dibudidayakan oleh manusia. Selain itu juga banyak juga tanaman seperti tanaman-tanaman lokal yang itu tuh khusus gitu loh. Selanjutnya ada penyaring air dan juga pengatur iklim serta sumber daya material. Oke. Jadi yang perlu kita tahu, jenis tanah itu sangat bermacam-macam. Di LKS kalian bisa kalian lihat dari halaman 28 hingga halaman 32 itu membahas mengenai tanah dan proses pembentukannya. Di sini bisa kalian lihat di halaman 29 di mana di situ ada jenis tanah vulkanis. Tanah vulkanis itu terbagi menjadi dua, yaitu tanah andosol dan juga regosol. Gampangannya gini. Bayangkan ada gunung berapi meletus. Nah, ada abu-abu yang keluar. Nah, ada abu-abu yang keluar itu termasuk jika dia sampai ke tanah kita. Sebenarnya ada gunung Merapi itu meletus. Gunung Merapi kan letaknya di Sleman. Di Sleman kan sama Bantul tempatnya agak jauh ya. Jadi itu kan kita dapat abunya. Nah, ketika dapat abu terendap di tanah ibaratnya di tanah Bantul itu bisa termasuk ke tanah regosol karena lihat dia secara ciri-cirinya itu tanah berpasir, warnanya juga dia cenderung ke kelabu hingga kuning sehingga termasuk tanah regosol. Sedangkan kalau tanah andosol bisa kalian lihat itu dia lebih ke arah sama kelabu hingga kuning, tapi dia itu perbedaannya ada pada proses pelapukan. Jadi kalau yang andosol itu pelapukan, kalau yang regosol itu endapan dari abu vulkanis, jadi gunung berapi. Selanjutnya ada tanah aluvial. Jadi tanah aluvial itu ketika ada tanah pegunungan yang dia tuh longsor atau terkena erosi dan turun ke bawah dan diendapkan sama air, itu akan menjadi tanah aluvial. Selanjutnya ada tanah yang organosol. Tanah organosol ini dibagi menjadi dua, humus dan juga gambut. Oke, sebentar saya mau cari warna dulu. Kok nggak bisa ya? Oke, sudah. Oke, di sini ada tanah humus dan juga gambut. Bedanya apa? Yang bedanya itu yang pertama, kalau humus itu adalah hasil dari pembusukan bahan organik. Dia tuh nanti warnanya hitam, terus nanti mesti kalau kalian lihat ada remahan-remahan dari dia itu ada komponen kecil kayak ibaratnya kalau kalian pernah lihat kompos itu kan ada sisa-sisa yang masih coklat tapi dia itu udah tercampur gitulah. Nanti dia bisa warnanya hitam dan dia itu cocok untuk segala jenis tanaman pertanian. Kalau gambut ini biasanya terdapat di rawa-rawa. Nah, di sini di gambar ini itu ada sebuah perairan yang dia tuh bukan perairan yang mengalir tapi cuman perairan yang tergenang atau rawa-rawa. Di sini tanahnya itu berwarna coklat maupun hitam. Dia sifatnya asam. Jadi dia itu harus ada pengolahan khusus agar dia itu dapat ditanami dan juga dapat dimanfaatkan sebagai lahan sawit. Di sini bisa dilihat kan ada beberapa pohon sawit yang ada di tanah gambut. Oke, selanjutnya ada tanah litosol.
Nah, litosol ini adalah tanah yang terbentuk akibat dari pelapukan batuan. Jadi dia nanti biasanya tanah litosol itu tanah yang sering ditumbuhi oleh alang-alang. Itu pada daerah yang perbukitan, yang pegunungan maupun lerengnya yang miring. Selanjutnya ada tanah potsol. Tanah potsol ini dia itu suhunya rendah dan curah hujannya tinggi. Tanah potsol itu biasanya berwarna pucat dan juga kurang subur, sehingga dia itu gampang tererosi. Nah, biasanya itu untuk palawija karena dia itu tidak menyerap air, tidak seperti tanah-tanah yang gambut maupun humus. Kalau humus sebenarnya bagus, cuman ada beberapa tipe umbi-umbian itu yang mudah busuk, sehingga kalau palawija itu lebih cocok pada tanah yang potsol. Oke, selanjutnya ada tanah laterit. Laterit itu ibaratnya kalau kita lihat, kita gini aja, kita nyimpen tanah di dalam kayak saringan teh gitu, kita kerucuk air yang banyak, itu nanti unsur haranya hilang. Nah, sehingga kalau unsur haranya hilang, itu akan mengakibatkan dia tanahnya itu menjadi tanah merah. Jadi hanya kayak tersisa dari apa ya, sebenarnya bukan tanah merah sih, dia bisa kecoklat kemerah-merahan, dan dia itu kemungkinan juga kurang subur karena unsur haranya sudah hilang. Selanjutnya ada tanah merkel. Jadi tanah merkel ini adalah campuran tanah liat, pasir, bebatuan kecil-kecil. Nah, di sini itu bisa jadi dia tuh hasil campuran larutan air, larutan kapur, pasir, dan juga tanah liat akibat peristiwa air hujan. Di sini itu tidak subur, sehingga dia itu biasanya ada di hutan jati. Hutan jati itu kan dia tidak memerlukan tanah yang subur, tapi dia bisa tumbuh. Kalian pernah lihat ini belum sih, yang film film horor yang dia di hutan hutan Ngawi, aku lupa sih tepatnya judulnya apa, tapi itu pokoknya ada hutan yang dimana itu dia tuh sebenarnya ya angker gitu. Di situ tuh banyak ditumbuhi tanaman jati. Itu kayaknya di daerah Ngawi deh, saya pernah lewat situ. Jadi emang tanah di situ adalah tanah yang dia cocoknya untuk ditanami seperti itu. Selanjutnya ada tanah kapur atau namanya terra rossa. Di sini terbagi menjadi renzina dan juga mediteran. Bedanya apa sih untuk keduanya ini? Jadi kalau yang renzina itu tuh warnanya putih hingga hitam, kedalamannya tuh nggak dangkal, dan unsur haranya rendah. Di sini biasanya ditemukan di Gunung Kidul maupun di mana? Iya, di Gunung Kidul. Kan Gunung Kidul itu sebenarnya tanahnya itu kan berkapur ya. Nah, terus ada tanah mediteran. Tanah mediteran ini dia tuh warnanya lebih ke putih. Jadi dia tuh lebih terang dibandingkan tanah renzina. Dan juga di sini itu bisa persebarannya itu ada di Jawa Timur, terus Nusa Tenggara, dan pulau lainnya. Jadi untuk tanah yang berupa kapur-kapur ini itu menurut saya kurang subur, karena itu nanti dia tuh mudah larut dengan air gitu loh. Jadi dia tuh air tuh nggak bisa tersimpan dengan baik di tanah kapur gitu. Oke, kita lanjutkan. Ini ada beberapa gambar ilustrasi mengenai gambar-gambar tanah, jenis-jenis tanah. Nah, tanah itu kan ada ancaman yang tersembunyi di balik manfaat tanah yang cukup besar, yaitu ada erosi, degradasi lahan, polusi tanah, salinasi, dan hilangnya keanekaragaman karena bisa jadi perlakuan manusia maupun ada peristiwa bencana alam. Nah, oke, lagi bisa kita lihat di sini. Saya sudah menyiapkan gambar yaitu dengan AI ya. Pernah kalian mendengar kata istilah terasering? Nah, terasering ini adalah upaya konservasi tanah. Nah, jadi tanah yang kering ini itu perlu dikonservasi nih. Ibaratnya kayak kita punya bukit. Nah, bukit itu ketika kena hujan terus dan tidak ada pohon-pohon, itu kan nanti tanah itu bakal longsor gitu kan. Nah, makanya dibuatlah terasering. Terus ditanaminya juga ada polanya gitu.
Di sini juga dibangun dam, kalau bahasanya apa ya, dia pengendali air lah intinya, dimana dia tuh untuk mengatur debit air biar nggak terlalu besar gitu. Oke, di sini itu intinya tanah itu kan perlu dikonservasi atau perlu dijaga. Ada berapa cara sih di sini? Di LKS kalian di halaman 32 itu ada 3 cara, di mana 3 cara itu ada vegetatif, mekanis, dan juga kimiawi. Nah, dari ketiganya ini dia itu nggak bisa yang berdiri sendiri, terutama yang vegetatif dan mekanis. Biasanya mereka itu bekerja sama. Contohnya yang bisa kita lihat pada gambar. Pada gambar itu kan ada terasering dan juga adanya dia itu pola tanamnya itu cukup tertata gitu loh. Ibaratnya kayak gitu tuh mesti ada suatu upaya tersendiri, bukan hanya sebuah kebetulan. Jadi kalau yang konservasi vegetatif, bisa kita tahu vegetatif itu berkaitan dengan tumbuhan. Nah, jadi dia bisa jadi contohnya kalau yang metode vegetatif itu ada reboisasi, terus ada penanaman berganda, ada penanaman bergilir. Terus di situ kalau yang mekanik itu tuh dia tuh bagaimana caranya, pokoknya dia tuh dengan perlakuan gitu loh. Bagaimana caranya tanah ini akan biar lebih konserv, lebih aman, dimana di situ nanti dibuatkan saluran drainase, dibuat dam tadi, terus nanti dibuat unda-undaan kayak terasering itu, sehingga tanah itu nggak gampang erosi maupun terancam. Halnya ada konservasi kimiawi. Di leng-leng kimiawi itu berkaitan dengan kimia, bahan kimia. Jadi dia tuh manfaatkan suatu bahan tambahan agar si tanah itu lebih tidak mudah hancur, terus dia tuh lebih mudah menyerap air kayak gitu. Oke. Jadi kita kan memanfaatkan tanah itu untuk hidup. Tanah untuk hidup itu maka diperlukan yang konservasi tadi. Oke. Kalau di daerah Bantul sendiri kayaknya kebanyakan humus, bisa jadi humus. Terus kalau dia naik di daerah Gunung Kidul itu kan yang Renzina maupun Mediteran itu. Coba kalian amati di tanah di sekitar kalian itu termasuk ke andosol, rekosol, alluvial, humus maupun yang lainnya. Nah, untuk ASS besok kalian harus bisa nggak mengerti sih, bisa kalian lihat pada gambar ini kan sudah ada gambar-gambar. Dari gambar-gambar ini tanah di tempat kalian itu lebih ke arah mana, dan juga biasanya dimanfaatkan untuk apa gitu. Dimanfaatkan untuk apa ini bukan hanya untuk tempat tinggal gitu ya, tapi lebih ke arah dia semua nih. Kalau dia di tanah Renzina dan Mediteran, dia itu kan kapur itu kan lebih cocok untuk dia itu palawija. Di sana itu berarti nggak bisa menyimpan air dalam jangka waktu yang lama, sehingga dia lebih cocok untuk palawija atau tanaman yang tahan terhadap kondisi yang terik gitu. Oke, seperti itu. Pada intinya jenis tanah itu bermacam-macam, dan juga kita perlu melakukan konservasi tanah, yaitu terdiri atas konservasi vegetatif, mekanis maupun kimiawi. Vegetatif menggunakan tumbuhan, mekanis menggunakan suatu metode atau cara, dan kimiawi dengan bahan kimia. Seperti itu. PPT akan saya bagikan. Sekian, terima kasih.